Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Oke, Udah rekam. ya. Oke, apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam seluruh pendengar Iseng Podcast dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan kami, Ramis Pradi dan co-host kita. Wawan Sutrisna. Asik. Yeay. Biasanya Oke. namaku ya. Biasa. Ulangi. Ulangin lah. Ulangi. Oke. Bersama aku ada Miss Ferdi dan co-host kita Wawan Srisna. Yeay. Oke, diulangi lagi ya. Udah. Oke. Ya, di awal tahun episode pertama di 2022. 2022 2022. kan 2020 Dua. 20-nya yang kedua kah? Jangan sampai lah. Jangan sampai. Cukup dah. Jangan terulang lagi lah ya. 2022. Kemarin kan 2021. Enak gitu nyebutnya kan. Yang ini 2022. 20-nya ada 2. Chapter 2. Bisa jadi sih. Yang apa masih? Iya, corona masih, Pak. Corona masih ada. Beda varian aja udah. Variannya macam-macam. Kayak Resident Evil. Tapi belum tahu nih siapa dalang di balik ini gitu. Asik. Tinggal cari Umbrella kah. Dari Umbrella atau mungkin si Wesker yang nyebarin. Ntar malah kayak Resident Evil 7 ya, tiba-tiba spirit Tiba-tiba spirit. di apa? Istilahnya langsung roh-roh gitu kan. Pasangan Resident Evil enggak pernah yang sampai roh-roh kayak gitu. Masa kayak hantu-hantu gitu. Lebih ke zombie gitu. Oh, Iya kan? Resident Evil 8 enggak salah yang spirit-spirit gitu tuh. Kapan enggak? 8. Yang ini yang Enggak first person, Bang. Spirit doll. Apa? Bukan, Pak. Yang first person itu loh. Ya, dari RE7. 7 Udah ganti angle dia. angle. Pakai first person. Nah, Lebih ke ceritanya juga malah kayak ke ini. Ada ke spiritualnya gitu. dia apa ya? Tapi masih bukan spiritual spiritual ya. Kayak apa ya? Psikologi lah jatuhnya. Karena itu kan dia nyerangnya pikiran. Dia nyerangnya pikiran. Terus sebenarnya nggak jauh beda dengan yang RS sebelumnya. Ini sok-sokan aja jawabnya. Kayak udah pernah main game, padahal nggak pernah main game. Cuma denger aja. Kan kita Denger, nonton, udah. terus Nonton walkthrough, nonton penjelasan, nonton pembahasan, paham. Alur ceritanya. Jadi anyway ini di awal tahun kita kali ini, pertama-tama kita nanya dulu kabar teman-teman pendengar semuanya, gimana kabarnya di awal tahun 2022 nih, gimana rating satu minggu pertama nih, gimana nih rating ini dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Kalau dari kau berapa, Wan? dariku sih 7 ya. 7 Karena pas minggu pertama. akhir tahun kemarin ini ngomongnya tahun barunya ya. Minggu pertama tuh ratingnya seberapa? Dari 1 sampai 10. 7 aja. 7. Enggak ini nyantai aja sih. Enggak dibilang oke juga ya oke. Dibilang wah ya oke aja sih, enggak ada wah-wahnya. Jadi standar sebenarnya, awal-awal tuh standar Standar banget. biasa gitu kan, karena akhirnya juga standar gitu.
Nggak bikin acara juga. Iya. Iya, kalian tak bikin acara di sana? Nggak. Aku Bakar rumah, petasan. bakar kebun tetangga, Petasan dari orang sebelah udah nyaring. Dah nyaring, karaokean gitu ya. karaoke. Brengsek itu. Karaokean gitu. Ganggu orang mau tidur gitu kan. Wih, Di sebelah sampai jam ada 2. karaoke nih. Nah, Sampai jam 12. sampai jam 12. Mana ndak nonstop man. Iya. Ya kurang tidur aku jadinya. Nah, kalau kau datang ke sana ketok pintunya, Wan. Ada. Mohon maaf, Pak. Bapak mengganggu kenyamanan bertetangga gitu. Mohon untuk dimatiin karaoke-nya. Besoknya masuk koran, Pak. Telah hilang Telah seorang pemuda udah ditegur balik. akibat menegur tetangganya kan. Masuk koran, Pak. Oke, jadi di awal tahun ini kemarin dapat kiriman cerita. Kirain paket. Kalau paket belum ada beli nih. Ini awal tahun belum ada beli online. Saya beli lah. Apa ya? Saya pengen upgrade sebenarnya. Cuman si tabungannya masih mepet. Yakin mepet? Ada. Sebenarnya ada, cuman belum mau beli aja. Jangan di ini aja. Nanti dulu belum. Masih ngerantau tuh, masih mikir kayak tiba-tiba kenapa-ngapa. Istilahnya apa? Uang darurat. Nah. Bukan uang kaget ya. Kaget gitu. Kaget. Uang darurat. Nah, bisa. Jadi perlu apa ya? Perlu plan, strategi lah istilahnya. Nentuin plotting uangnya. Ada sebenarnya, uangnya ada. Dan belum ada niatan mau beli. Jadi di episode hari ini ya, ini kita rekaman pagi ya, jam 8. Jam 8 kita akan mendengarkan salah satu cerita dari pendengar, Pak. Sebenarnya saya meminta sama teman saya kemarin pas magang itu, dia punya cerita horor gitu kan. Nah, sebenarnya dia juga mau bagi tapi dalam bentuk tulisan. Cuman karena tidak sempat ya, karena beberapa kali tidak sempat untuk kayak nuliskan, karena beliau juga sibuk waktu itu. Di akhir tahun sibuk banget gitu kan. Jadinya tidak sempat buat nulis. Jadi dia kirim VN. Lumayan. Jadi kita tidak perlu bacain, jadi coba dengerin aja. Lumayan. Jadi kita langsung dengerin aja. Karena aku belum dengerin nih. Aku juga belum. Aku belum dengerin. Kan kita 21 menit ya. Kira-kira ini panjangnya. Lumayan. Oke. Coba kita dengerin dulu ya. Ini udah kedengaran kan? Udah tak share ya di audio ini. Coba play. Oke. Ini kalau kayak gini kerekam di ini enggak? Gimana? Terekam di ininya enggak? Di zoomnya enggak? Halo Yogi, sorry banget baru bisa ikut rekam sekarang karena kemarin tuh mantap. Sibuk banget lah gitu. Jadi mau nempatin janji yang waktu itu udah aku bikin. Awalnya dari ini cerita KKN aja ya, yang lain-lainnya nggak usah. Jadi awalnya itu aku KKN itu di bulan Agustus tahun 2019 kalau nggak salah.
itu di daerah Purworejo, tapi untuk desanya aku nggak bisa sebutin. Intinya di daerah Purworejo. Jadi kami tuh KKN ada 10 orang, 3 cewek, 7 cowok. Nah, awal mulanya itu karena aku waktu itu ada kegiatan di prodi aku, jadi aku nggak sempat ikut survei ke desanya. Jadi aku nggak tahu lokasinya di sana itu gimana. Sebelumnya itu aku nggak tahu, jadi kayak cuman diceritain aja. Mereka bilang sih oke-oke aja, tempatnya nggak yang pelosok-pelosok banget gitulah. Cuman emang lingkungannya itu banyak banget pohon bambu gitu loh. Emang di sana warganya tuh kebanyakan pengrajin bambu yang dibikin, tahu besek bambu nggak? Ya kayak gitulah ya. Nah jadi karena teman-teman aku itu tahu kalau aku pernah punya pengalaman tentang hal mistis, jadi mereka itu nggak nyeritain hal-hal yang berbau horor di tempat itu gitu. Jadi mereka cerita ke aku tuh enak kok tempatnya, nggak yang terlalu pelosok banget gitulah. Dan rumahnya juga enak kata dia. Rumahnya enak, kamar mandinya masih oke lah, dan ada dapurnya, jadi nggak usah khawatir kayak yang masak susah-susah atau nanti gimana gitu. Dan di situ kami tuh deket sama rumahnya Pak Dukuh, cuma ngelewatin satu rumah. Nah setelah itu kami terjun ke lapangan itu sekitar jam 4 sore dari kampus, dan sampai sana itu kami maghrib. Nah maghrib itu karena udah gelap kan ya, dan di sana penerangan itu termasuk minim. Dan itu dari jalan utama itu kita masih ada masuk ke gang. Itu mobil nggak bisa masuk, jadi cuma jalan buat motor. Itu kita jalan kaki ya sekitar 100 meter. Kita nanjak ke atas, barulah sampai di tempat poskonya itu. Nah, di situ kita rencananya mau nempatin di tempat tinggal. Di situ kita dikasih satu rumah sebenarnya, bareng sama ibu-ibu di situ. Jadi ibunya ini janda, punya anak satu, dan anaknya ini cowok. Jadi sering kerja pulang pergi juga gitu, jadi jarang di rumah. Dan ibunya ini juga kadang 2 minggu sekali kerja di luar daerah gitu, jadi rumah ini sering kosong gitu. Nah jadi kita disuruh nempatin di rumah itu, sekalian ngerawat rumah itu kalau ibunya lagi kerja gitu. Nah singkat cerita, ternyata ibunya ini kebetulan pas kami lagi KKN di situ, ibunya ini lagi cuti kerja, jadi lagi nggak kerja gitulah. Nah selama di situ kami kan bersepuluh nih, ceweknya cuma 3. Jadi tempat tidur cewek sama cowok ini dipisah. Yang cowok-cowok nih ber-7 nih di ruang tamu, dan kami yang cewek ber-3 ini dikasih kamar. Nah cowok-cowok kan banyak nih ya, ber-7. Sedangkan ruang tamunya nih kecil, dan ruang tamunya tuh untuk perlengkapan segala macam tuh ditaruh di ruang tamu itu gitu loh. Nah besok paginya pada ngeluh mereka karena ruang tidurnya tuh sempit dan gak bisa nyenyak gitulah, tidurnya empet-empetan. Nah terus ibunya ini menawarkan, sebenarnya di sebelah itu adalah rumah ibunya, ibu janda ini yang sudah meninggal. Nah meninggalnya itu baru 40 harian gitu, jadi belum lama. Tapi emang ibunya ibu janda ini, bilang aja nenek lah ya. Nenek ini sakitnya itu meninggalnya itu karena sakit. Jadi sebelum meninggal itu dirawat di rumah ibu janda ini. Jadi emang rumah asli nenek ini tuh udah kosong beberapa bulan gitu. Nah terus karena mereka ini daripada tidur nggak nyaman, nggak apa-apa lah
tidur di rumah sebelah, toh nggak ada yang nempatin gitu, dan kamar mandinya juga lebih bagus dari rumah ibu janda ini. Dan mereka juga nggak ada pikiran ke sana gitu, nggak ada pikiran ke arah horor gitulah ya, ke arah mistis itu nggak ada, positif aja gitu. Masuklah ke rumah itu. Jadi yang cewek-cewek ini tugasnya cuman masak. Terus yang cowok-cowok ini kan kalau ceweknya masak nggak ada kerjaan kan, nah jadi mereka bersih-bersih. Nah selama mereka bersih-bersih di rumah itu, kami yang bertiga cewek ini nggak ngebantuin. Jadi kami cuman bikinin makanan, kemudian bikinin cemilan kayak gitu-gitu doang. Nah setelah itu di hari pertama aku ada pesen nih sama salah satu temen aku yang cowok. Aku bilang gini, sebelum masuk baca salam dulu, kemudian sambil baca surat Yasin. Pokoknya intinya permisi lah ya, permisi, karena kita kan bukan orang situ, dan kita juga mau nempatin tempat itu gitu kan. Intinya gimana pun permisi. Terus malam itu dibaca-bacain doa atau biarin kita nih ada iktikat baik lah di situ gitu, nggak mau mengganggu mereka gitu kan. Nah tapi yang namanya kepala orang kan beda-beda ya pemikirannya, dan itu orang banyak, dan ketuanya juga bukan aku di KKN itu. Ya udah, adalah beberapa yang masuk aja gitu, dan yang salam atau yang baca permisi itu hanya beberapa aja. Nah setelah masuk, temen aku ini, salah satu dari ketujuh anak ini, emang ada yang istimewa. Jadi dia itu bisa komunikasi sama hal begituan, bisa juga ngeliat hal-hal begituan juga gitu, dan dia emang punya pegangan. Waktu bersihin kamar mandi itu posisinya masih sekitar jam 10 pagian gitulah. Itu hari kedua KKN Mas Yan. Itu dia ada yang bisikin di telinga dia, intinya gini, kalian kesini nempatin rumah ini mau ngasih saya apa gitu. Jadi intinya penghuni di situ minta timbal balik gitu loh, jadi kayak give and take. Nah karena temanku ini untungnya tuh dia bukan yang modelan orang penakut gitu loh. Terus dia jawab, temanku ini, kami di sini nggak mau ganggu, kami di sini mau pengabdian, jadi kami nggak mau ganggu kalian yang ada di sini, kami cuma numpang beberapa hari, gitulah intinya. Jadi kayak permisi gitulah ya. Nah kelanjutan dari bisikan itu, abis itu hilang tuh, nggak ada lagi bisikan-bisikan kayak gitu. Dan bisikannya itu katanya sih suaranya cewek gitu. Nah kemudian dari bisikan itu dia diem aja. Temanku ini nggak cerita ke siapa-siapa, jadi dia pendam sendiri karena biarin teman-teman yang lain ini nggak takut gitulah ya. Kemudian udah jalan beberapa hari kemudian, ya adalah kejadian kayak yang tiba-tiba ada barang jatuh, kemudian ada suara-suara kayak suara manggil tapi orangnya nggak ada, kayak gitulah ya, gangguan-gangguan kecil gitulah yang mereka anggap itu kayak paling salah dengar gitu. Nah terus ada lagi orang lain yang digangguin juga, ini sama-sama teman KKN juga yang tidur di rumah itu. Ini yang ngalamin ketuanya sih. Jadi ketuanya itu mau ke kamar mandi. Nah mau ke kamar mandi, ngeliat temen aku yang yang dibisikin tadi, anggap aja si A lah ya. Nah temen aku si B ini ngelihat si A lagi di ruang ganti, lagi kayak ngeluarin baju gitu loh dari tasnya. Terus oh iya si A di sini gitulah kata si B. Terus si B ini ke kamar mandi. Terus pas ketok-ketok kamar mandi, ternyata di dalam kamar mandi ada yang mandi.
Terus pas ditanya siapa, si A gitu lah, dia bingung dong. Sebenarnya si A beneran ini yang lagi di kamar mandi atau yang di ruang ganti. Terus dia habis itu lewat lagi ke ruang ganti itu, dan si A ini udah nggak ada di ruang ganti itu. Berarti di ruang ganti itu bukan si A. Nah, karena temanku ini nggak bisa diam ya, yang si B ini langsung ceritalah ke teman-teman yang lainnya. Nah, udah mulai dari situ semuanya udah pada parno kan, yang tadinya kayak mungkin salah dengar, mungkin apa. Jadi kayak ke-trigger gitu loh. Jangan-jangan kejadian kemarin itu beneran gangguan gitu. Nah, terus ada kejadian lagi, si B juga yang ngalamin waktu malam sebelum 17 Agustusan kalau nggak salah ya. Kan kita pada bakar-bakar jagung nih di depan ya. Dia kebelet pup. Terus dia izin ke belakang. Pup, tiba-tiba ada berapa helai rambut tuh jatuh. Terus dia ambil helai rambut itu, terus dia ukur. Adalah panjangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kurang lebih lah ya, tinggi si B ini sekitar 170 cm lah badannya. Ya 170-175 cm lah. Terus dia gini mikir, kita di situ cowok semua bertujuh yang nempatin rumah itu, yang cewek-cewek di rumah sebelah, dan kita cewek bertiga ini nggak ada yang rambutnya panjang sampai sepanjang itu. Dan ibu-ibu yang ibu janda ini tadi juga rambutnya nggak sepanjang itu. Terus setelah dia mikir di situ, jadi agak takut dong, sebenarnya ini rambut siapa kayak gitu kan. Tapi sama dia langsung dibalikin di tempatnya sih, dari tempat dia jatuh itu. Terus ada lagi kejadian, teman aku ini bangun tidur sekitar jam 3 pagi. Dia itu kayak mau ke kamar mandi, kebelet pip lah. Pas dia bangun, dia buka mata, tiba-tiba di depan dia ada yang merhatiin dia. Perempuan cantik banget, dia bilang. Perempuan cantik lagi mandangin dia lagi tidur. Dan itu dia gak berani bergerak, gak berani, pokoknya dia tidur, pura-pura tidur aja. Terus dia kayak yang aduh gimana nih, mana udah kebelet banget tapi gak pergi-pergi. Terus dia baca-baca surat segala macam kayak gitu kan. Dan akhirnya cewek itu ya pergi, tapi ya lumayan lama gitu loh. Dan itu cuman mandangin doang. Terus ada lagi kejadian, temen aku ini ada yang kecelakaan. Jadi di antara kita bertiga ini, cewek ini ada yang kecelakaan motor waktu jalan pulang menuju ke kampus, karena ada kegiatan lah yang nggak bisa ditinggal. Tapi yang pulang ini cuman satu teman aku aja nih yang cewek. Katanya sih jatuhnya itu bukan yang tabrakan atau apa gitu loh, jadi kayak kecelakaan tunggal. Dan itu kalau diceritain nggak masuk akal gitu loh jatuhnya jatuh tiba-tiba gitulah ya. Luka-lukanya lumayan parah sih, daerah dagu itu lecet-lecet, terus sampai nggak bisa jalan beberapa hari lah gitu. Nah, terus ada lagi kejadian, dua teman aku ini masuk rumah sakit dirawat, dan sakitnya itu bisa dibilang nggak jelas. Katanya tipes tapi bukan tipes, tapi gejalanya mirip-mirip tipes tapi bukan. Dan sampai dirawat 3 harian lah, jadi gantian. Jadi si B ini tadi sakit, terus temanku lagi ada si cowok, panggil aja si C ini juga sakit, jadi kayak nyusul gitu loh. Jadi kami tuh di sana, di tempat posko itu kayak manusianya berkurang gitu loh. Jadi tinggal 7 kami di sana, tinggal ber-7. Dan proper kami tuh kan banyak ya di sana, jadi kayak kita tuh sibuk. Jadi di posko itu cuman kalau malam mau tidur aja.
Nah setelah semua kejadian itu ada, kan kita ngebina 2 dusun ya. Nah kita pergilah ke dusun sebelah, kita ngajar ngaji anak-anak. Terus tiba-tiba ditanya nih sama bapak yang, pokoknya bapak itu punya kuasa lah di dusun itu. Tanya gini, kalian kok mau sih ditaruh di rumah itu gitu, rumah yang kosong itu? Iya, orangnya kita kan nggak ada tempat lagi selain di situ gitu. Emangnya kenapa Pak? Ada yang tanya kayak gitu. Bapak ini nih cuman ketawa-ketawa gitu kan awalnya. Terus bapaknya, kalian nggak tahu ya, sebelumnya nggak ada yang ceritain ya, kayak gitu. Terus karena kita rasanya kan udah nggak enak ya dibilangin kayak gitu. Terus akhirnya kita tanya, kenapa Pak? Emang ada cerita apa? Akhirnya bapak ini cerita, sebenarnya di tempat itu tuh dulunya kayak tempat persembahan gitu loh. Tapi aku nggak ngerti sih itu maksud bapak itu tuh persembahan apa. Tapi intinya tuh kayak dulu tuh ada tempat sesajen gitu, dan itu sering dilakuin di rumah itu gitu loh. Tiap minggunya atau tiap bulannya gitulah. Dan dulu tuh katanya emang di rumah itu dijadiin tempat seperti itu. Nah terus rumah itu emang terkenal sih. Jadi ada beberapa kali orang ngontrak di situ tuh nggak betah ya, karena kejadian-kejadian yang nggak jelas itu gitu. Nah terus habis itu kita yang udah udah ngalamin hal-hal yang janggal juga, kayak alah pantesan kayak gitu. Terus akhirnya kita sharing lah cerita apa yang pernah kita alamin di sana. Terus bapak ini juga cerita apa pengalaman orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu. Emang ternyata rumah itu tuh bermasalah gitu. Nah terus ada lagi sih, kayak siang-siang sih ini kejadiannya. Setelah pulang dari situ, keesokan harinya siang-siang ada teman aku yang tiba-tiba datang ke rumah sebelah, ke rumah yang ditinggalin cewek-cewek nih, ke rumah ibu janda ini tadi. Tiba-tiba gini, ada apa Yan, kamu manggil po, kayak gitu kan. Terus aku nggak manggil kok, orang dari tadi aku ngajarin anak-anak bikin PR ya kan. Soalnya di situ biasanya kalau siang anak-anak pulang sekolah itu langsung ke posko buat minta ajarin ngerjain PR gitu kan. Nah temen aku nih si C ini tadi ngomong gini, loh tadi itu ada loh yang manggil namaku sampai 2 kali, dan itu suaranya mirip banget sama suara kamu. Dan yang dengar suara itu bukan dia doang, tapi semua orang yang ada di rumah kosong itu dengar. Dan kami yang di rumah ibu janda ini itu sama sekali nggak ngelihat aku manggil dia. Jadi emang bener-bener aku tuh nggak manggil dia sama sekali. Dan terus siapa dong yang manggil? Pokoknya kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh ada. Nah terus ada kejadian juga, tapi itu di luar lingkungan situ sih. Aku ngeliat sosok itu, aku sumpah deh, aku takut deh ceritanya. Nanti deh aku kirim lewat chat aja ya kalau yang ini, aku agak ngeri. Pokoknya intinya seputar di rumah itu tuh itu doang. Dan emang rumah itu tuh sampingnya adalah kuburan. Jadi kuburan warga itu tuh jadi gini rumahnya. Sebelah kiri rumah kosong, terus sebelah kanannya itu rumah ibu janda, kemudian sebelah kanannya itu adalah pohon-pohon bambu gitu yang ada aliran air sungainya gitulah, irigasinya gitu. Nah sebelah irigasinya itu adalah kuburan naik ke atas gitu, dan di atas itu sebenarnya masih ada rumah warga, tapi kayak yang ketutup sama kebun-kebun bambunya itu tadi gitu. Dan usut punya usut, setelah cerita sana sini. Nah ibu janda tadi ini baru speak up, baru ngomong ternyata emang ada penghuninya di situ, di antara rumah
kosong sama rumah ibu janda ini tadi. Soalnya tuh jaraknya cuman yang kayak setengah meter gitu loh jaraknya itu. Nah jadi tuh katanya emang di tengah-tengah situ ada mbak-mbak dan mas-mas di situ. Mbak-mbaknya di kamar mandi, mas-masnya ya di antara tengah-tengah itulah. Gitu deh. Sebenarnya ceritanya tuh seru sih kalau mau diceritain detail. Cuman aku nggak terlalu berani buat menceritakan gitu karena trauma banget. Dan sekarang aja kayak rasanya masih kayak ada yang ngawasin gitu lah. Oke, sekian. Aku udah nempatin janjinya. Thank you. Bye. Pasan aku bilang di pause yuk. Kok dengerin full? Coba di full gitu. Oke. Yang pertama Pak, kenapa ibunya tuh nggak bilang dari awal gitu loh? Nggak ngedeskripsikan dulu, nggak ngajak room tour gitu kan? Ini rumah saya gini rumah saya. Ini sebelah ini rumah ibu saya gitu kan? Nggak diajak gitu. Kan dia bilang sendiri dia nggak ikut yuk. Bukan, ini ibunya tuh, ya, ibu yang punya rumah. Enggak lah, kan yang harusnya kan yang awal mereka survei tuh lah udah diperkenalkan kawannya itu. yang ngasih tahu. Kawannya yang harusnya mungkin Lebih. Tapi nggak enak sih buat kalau mau nanya, Bu, di rumah ibu ada yang aneh-aneh nggak Bu? Gitu nggak enak gitu. Enggak lah, untuk orang awal baru. Aku aja kakak yang waktu itu juga udah pertengahan baru nanya-nanya yang kayak gitu-gituan. Gimana di sini Pak kayak gini? Karena kan kita belum akrab, masa belum akrab tiba-tiba nanya gitu kan. Ujung nanya. Tapi sebenarnya yang memang jadi pemicunya adalah rumahnya nenek ya, kita nyebutnya nenek ya. Ibunya yang janda itu, rumah si nenek itu udah memang masalah dari awal. Iya, emang dari awal. Emang dari awal udah masalah rumah si nenek itu. Karena orang-orang sekitar kayaknya nggak berbaur kan nih anak-anak KKN-nya nih sama warga. Nggak tahu juga buat. Ini soalnya kan ini itu kan udah pertengahan kan dia ngumpul-ngumpul tuh juga proker juga. Mana teman-temannya sakit lagi kan, 2 orang. 2 orang sakit, 1 kecelakaan. Ya bisa jadi bawa sial kan istilahnya. Tapi sering sih kayak kemarin pas aku KKN juga ada yang sakit juga sih. 2 orang malah. Kalau di tempatku hampir seluruh seluruh anggota kelompokku tuh pernah sakit, tapi enggak sampai parah. Cuman 2 orang yang sakit. Sampai parah. Tempatku sih ada beberapa sakit. Paling sakit mah gara-gara ini yuk. Capean. Kayak kecelakaan ya, tapi yang ya sakitnya masuk angin. Ya. Capean kan. Capek. Penyakit normal lah itu. Nah, kalau yang kecelakaan mungkin, nah itu bisa jadi. Capek kan, bolak-balik kan. Meleng ya istilahnya ya. Kan dia sendiri kan, kata temanku nih bilang yang kirim cerita si ini bilang temannya itu bawanya sendiri. Mau ke Jogja kah? Mau ke apa tadi tuh? Lupa. Mau ke Jogja. Capek. Ke Jogja. Capek kan mungkin, atau malamnya enggak tidur mungkin bisa jadi. Mau ngejar remet. Bisa aja. Remet. Aku juga kemarin kena Pak. Jadi pas KKN itu pulang di Jogja, mau remet. Nah, mau remet nih. Udah nyampe Jogja kan. Terus bukan iseng sih, tapi memang udah direncanakan buat beli oleh-oleh beli makanan lah buat anak-anak di posko kan. Beli makanan nih ke bawah ke Amplas. Habis dari Amplas naik ke atas kan. Naik ke Kaliurang. Kecelakaan Pak. Siapa? Aku. Nabrak orang.
meleng waktu itu nggak salah, meleng padahal masih siang meleng belok kanan set gitu, nabrak ibu-ibu mau jemput anaknya pada saat aku. Terus gimana? Ya udah nggak paham, nggak yang luka tuh aku kan, ibunya nggak luka. Oh ya, ini kan pas KKN pertengahan nggak? Ya pertengahan kan remet kita. Remet, kok aku balik ngambil barang sih. Remet. Kayaknya Nggak, pulang remet. aku yang kau kecelakaan tuh nggak tahu aku. Soalnya cepet kan, habis itu langsung tak minta tolong temanku kan. Kesini lah bantuin beli ini obat-obatan. Ke kosku beliin obat-obatan. Habis itu besok malamnya balik. Malam kan kecelakaannya kan siang sore, malam balik ke posko. Sendiri kah ini balik? Ramai berempat, kami berempat tuh berenam gitu. Kok lagi gonceng berarti? Gonceng, digonceng. Ya gila. Orang baru. Tangan sebelah sini luka, sebelah kanan. Jadi nggak bisa megang gas ini. Luka. Tapi kalau kita ngelihat cerita ini sih mungkin hampir setiap tempat yang memang harus ini sih Pak, aku kayak salam gitu. Tahu ininya apa istilahnya, tata krama tuh normal lah istilahnya. Normal di awal-awal kan normal. Malah suatu keharusan nggak sih? Apalagi ke desa masih kental. Jawa lagi ya. Udah. Sampai bapaknya aja bapak yang dusun sebelah aja baru ngasih tahu mereka kan kayak. Itu ya dusun sebelah, bukan dusun sebelah. Yang tahu tuh dusun sebelah gitu kan. Istilahnya mah itu kan kelihatan banget nggak berbaur. Nggak nanya gitu. Mungkin Ban, mungkin memang di kita asumsikan dia nggak berbaur. Yang kedua memang tupoksi wilayahnya nggak sampai situ. Bisa jadi. Bisa jadi kan, kayak aku kemarin kan kayak gitu juga, per dusun kan ada wilayahnya sendiri. Jauh. Mungkin jauh, atau mungkin dia nggak ada teman yang dekat banget di dusun sebelah gitu. Bisa jadi. Ini apa? Tadi emang sendiri ya berarti ya. Itu berarti cuman apa? Itu yang nggak jelas. Anak-anak dia kakak. Ini satu desa nih ada tiap dusun ada kelompoknya kayak kita atau beda gitu kan? Enggak, maksudku yang apa istilahnya? Yang punya rumahnya tuh. Tuan rumahnya tuh nggak di situ ya berarti ya? Tadi sih tuan rumahnya bilang, tadi yang ceritanya bilang dia cuti kerja kok, nggak salah. Cuma menyediakan tempat ya? Menyediakan tempat, iya. Cuti kerja juga. Makanya aku. Dia bisa standby rupanya. Kayak standby sih. Ya kan kalau kita kan ini kan kasusnya KKN, mana sama lagi kan. Kalau tempatku kan yang induk Semang, Semang di situ. Jadi apa nanya ke dia, langsung nanya, enak gitu, komunikasinya pun dapat gitu. Untuk ini ya, untuk satu rumah tuh kan minimal masa nggak kenal, masa nggak akrab dengan orang rumahnya juga. Iyalah, itu udah kayak first impression lah jatuhnya, kayak mesti ada gitu kalau kita tuh punya induk semangnya gitu. Soalnya kalau yang nggak ada induk semangnya memang agak susah. Soalnya kan yang bakal nyebar cerita kan induk semang. Pasti itu. Ngobrol ke ngit. ngomong sebelah. Tapi ngomongnya anak KKN gitu kan. Yang apa? Kena ganggu yang apa dipanggil nama tuh. Sampai kedengaran orang lain tuh ngeri juga. Iya. Satu rumah lagi kan. Kalau aku nge-troll kemarin tuh kena, maksudnya rupanya anak-anak tuh salah lihat gitu. Kan jadi kalau aku ya gitu tuh, kalau malam tuh kemarin tuh ada apa, masih les lah, ngajar mereka ini kan, belajar. Pulang malam, balik ke rumah, jalan bertiga tuh anak-anak tuh.
Langsung balik lagi ke posko. Ngapa deh? Itu Mas, itu ada putih-putih di situ. Pas aku lihat, benar Yok, ada putih-putih. Pas disamperin, aku kan tipenya kalau ada orang yang lebih takut, aku berani gitu. Jadi ikut lah kan, ngawanin. Karena kalau kawanku yang lain tuh lebih takutnya tuh lebih takut lagi gitu. Aku kan enggak, aku kawannya. Anjir, jemuran putih. Yip, apa belokan tuh lah. Nah di dalam tuh kan ada jemuran. Baju putih, malam-malam masih di situ. Tapi emang seram kalau dilihat dari jauh tuh emang. Iya juga Pak. Jadi rupanya gitu. Tapi kalau yang apa tadi kan dia ada benda jatuh segala macam. Tempatku pun ada, bukan benda jatuh tapi meja geser. kawanku lagi ini dimasak kan. Kami di ruang tamu, jadi dapur. Aku lagi di ruang tamu, terus kawanku tiba-tiba bawa botol saus kan. Ke ruang tamu langsung gini. Guys, mejanya gerak. Hah? dia ngomong gitu, mejanya gerak. Aku bilang, masa? Aku bilang, dia gerak gitu sendiri. Kaget dia, shock, saking shocknya sampai megang botol ke ruang tamu. Oh jadi itu yang masak, Datang dari dapur ke ruang tamu. Guys, mejanya gerak. Kan kita langsung aja ya. Pak, gimana? Langsung dia kan, wah, oke. Itu pertengahan kan. Yang abis tuh malam-malam sebelum tidur tuh kan kawanku ada yang begadang. Jadi di pintu kan kaca, ada kaca tembus gitu Pak. Tapi kaca tembus, ngeliat ada bocil lewat. Udah jelas emang tuh. Untung aku nggak perasa kan, nggak ini sih apa. Oke, itu cerita kawanku masih. Soalnya kawan apa di posko ku tuh salah satunya ada yang bisa nggak sedang bilang emang ada. Tapi yang paling parah tuh yang kena lempar itu sih benda. Ada kita lagi ngumpul di ruang tamu, pintu kan nongkin nih, ini pintu nih, misal ini pintu. Nah aku sama kawan-kawan tuh di sini, kasur di sini nih. Kan udah malam, jadi ini jadikan tempat tidur ya. Terus tiba-tiba dari luarnya, pak, langsung kita diam kan. Saya mau dengar langkah kaki, ada ndak? Nggak ada, ditunggu-tunggu nggak ada. Langsung buka pintu, nggak ada. Bendanya yang dilempar nggak ada. Tapi kayak suara lempar, tak gitu, kayak kalaupun itu kayak orang mukul, tak. Masa satu emang kedengaran? Dengar kayak itu malam pertama itu 2 hari atau 3 hari. Tuh, kayaknya karena kami juga ribut kali ya. Biasa kena. Kayaknya say hi. Soalnya yang hari pertama yang bisa ngeliat, yang bisa ngerasa, dia tuh tipikal yang ngerasa. Hati-hati, ini kita ada yang ngeliat dari jauh. Jadi tetangga depan, dari tetangga depan tuh di situ katanya. Nggak enak nih kata dia. Ada rasa nggak enak nih. Kita kayak awasin. Habis itu beberapa hari tuh baru yang kena ketok tuh. Tapi yang paling puncak ialah malam terakhir aku pas di posko, yang ngerasa tuh udah pulang duluan, ada acara. Jadi tinggal berempat cowok. Nggak ada radar ya, jatuhnya. Nggak ada radar nih. Cuman tidur kan. Hari sebelumnya kan masih ada yang perasa tuh. Dia ngomong, dia nggak bisa tidur. Diganggu. Ada yang ngerokin ini jendela. Terus kita ya udah lah ya yang cowok-cowok. Santai. Oke, santai.
malamnya berempat tidur di ini jendela nih. Kita tidur di sini. Jendela yang dia bilang diganggu. Iku malah nantang. Enggak, emang kasurnya di situ yo. Yang lain tuh dikemas, jadi malas gitu lah. Pindahin ke tengah. Mending di situ Malah nantang. satu kasur situ beremper berjejer 4 gini kan. Terus wan apa tuh suara waduh. Nggak tahu kawan gue langsung aku tuh udah tenang kan kita kan udah diam seret mati gue. Mas langsung ingat tuh, langsung yang kemarin dia refresh tuh. Ada orang yang garuk-garuk jendela. Seret. Oh ya. Soalnya bukan dek. Kalau dek kan Ya, kalau dek pasti bisa ngelihat juga ada Siwan. Kan buka mata gitu kan. enggak. Jadi kita tuh udah tutup pakai selimut dah gini. Oh, udah. Soalnya kalau dek tuh kita asumsinya bisa ke binatang. Tikus atau apa, kucing mungkin kan, atau juga sih. Kaca. Ya. Seret. Ngapain? Gitu sih. Terus paginya? Paginya ya udahlah kita gimana guys? Gimana semalam? Ya kan kita sama-sama tuh satu experience. Sentri langsung, wih gini langsung. Sama-sama dengar, nggak sendiri dengarnya itu udah yang pertama. Udah, pokoknya jangan buka mata. Iya. Yang kedua, selimut harus full. Lagian itu pun udah ditutup sama ini kan. Oh, ya udah, kayaknya udah dilepas ya tirainya tuh. Kayaknya kalau sekali kita buka mata itu kayak langsung ngeliat dah. Kacanya kaca biasa gitu ya, bukan kaca yang kayak burem, bukan kaca burem. Bukan. Kaca biasa berarti. Jelas gitu ke jalan mata kami. Tirai kan. Dan kebetulan hari terakhir ya udahlah dilepas lah. Nggak langsung diganggu coba. Tidur sih. Tapi nggak tenang. Nggak tenang, iya. Kan kayak yang cerita tadi itu. Dia tidur cuma nggak tenang. Cuman ya gitu. Cuman kalau kita yang sebagai yang nggak peka gitu kan nggak ngerasa. Benar-benar nggak ini. Tapi yang kawan-kawannya emang ini ya. Apa perasaannya kuat ya? Kayaknya iya sih. Ya sampai dia tuh traumanya luar biasa. Iya sih, sampai ada yang cerita yang nggak dia ngomong kan. Gitu. Setelah dia kirim tuh dia cuman ngechat cerita yang sebenarnya yang dia ingat yang paling seram itu tuh. Ada kontak fisik kah dia? Dia ngelihat benar-benar. Oh. Ceritanya. Tapi dia belum siap mau cerita, katanya terlalu seram. Jangan. Buat dia. Ya aku bilang ya terserah nanti kalau misalkan kamu udah siap boleh bilang. Santuy. Benar tuh mah. Tapi ini udah serem juga sih. Istilahnya anjir dia. Kalau masalah rambut sih kayak aku pun kadang nemu rambut tapi ya udahlah gitu. Masalah dipanggil, masalah ditatap langsung. Apaan anjir? Oh iya yang tadi ya, ada yang tetap. Untung cantik. Iya dong. Kalau dia langsung nunjukin yang asli kan? Ya gimana ya? Gimana? Aduh. Nih cantik nih. Ya natap nih. Natap. Shocknya tuh bukan shock langsung wah kaget gitu. Shock gitu. Gitu. Cantik nih tapi. Oh iya. Benaran kah? Gitu. Mempertanyakan. Benar nggak? Kalau benar kan beda cerita nanti. Makanya ceritanya lain nanti. Natap cantik, rumahnya jadi tempat apa ya, kita kayak pesugihan bukan? Ya pesugihan, persembahan gitulah, nyembah apa gitu. Dipanggil satu rumah kedengaran, itu yang serem sih. Iyalah,
Soalnya kalau mata tuh masih halu, nggak bisa salah lihat lah. Kalau udah satu orang bisa dengar, nah tuh lah yang cerita. Udah angkat tangan. Jangan disaut. Ada disaut nggak tadi tuh? Nggak ya, disaut ya. Di cross check, di cross check aja. Kamu manggil aku gitu? Iya, nggak langsung. Nggak langsung iya gitu, nggak. Cuman denger sayup-sayup karena dan kedengeran. Terus akhirnya yang temannya si pembawa cerita ini nih nanya ke yang pembawa cerita. Kayak si Eni namanya kan. Ian, kamu manggil aku ya? Enggak, nggak ada manggil kamu kok. Terus berarti ada dua orang yang bisa. Kan satu punya pegangan, yang satu kawan kau nih. Tapi yang kawanku nih cuman ngeliat doang udah. Kayak nggak bisa. Kayak jadi masalahnya nggak tahu. Biasa yang pegangannya kan bisa nge-clash. Iya dong. Ya summon kayak Jojo. Keluar. Serang. Kayak kawan. Kayak siapa ya? Apa? Ada nggak kawan kita kayak gitu? Nggak. Tahu kawan kita ada yang itu memang bebal ya, dapat perasaan kita udah mati udah kayak gitu. Udah angkat tangan loh. Kalau KKN ku kan ini ada nggak ya? Pegangan tuh enggak deh, perasaan doang. Masalahnya kadang kita tuh nggak tahu, cuma ngerasa hawa aja. Kadang tuh waktu itu tuh kayak habis diskusi gitu kan, mau pergi kan, kita dari ruangan yang jarang dipakai, diskusi di situ mau pergi, bentar langsung ngomong bentar, dia tiba-tiba diam gitu kan. Oke. Ngapain kan mbak kan, dia soalnya cutting kan. Tadi ada langsung dulu kan kita ke ruang tengah, ke ruang tamu lagi, ke ruang itu tamu, baru ngomong tadi itu lewat ya. Jadi yang lewat tuh sempat berhenti. Kita lagi ngelingkar, set berhenti bentar, jalan lagi. Maka dia langsung diam dulu, kayaknya nyadar dulu itunya nyadar ada yang bisa ngerasa gitu loh. Kan biasa kalau saling sadar itu malah makin jadi gitu. Iya, malah makin seram jadi. Kan dia langsung diam, oke lanjut langsung ke ruang tengah, baru ngomong tuh. Nah itu yang baru tuh, malam mau terakhir tuh dia kena itu yuk. Soalnya malam sebelumnya ada yang kayak gitu. Ya jadi aneh lah. Kita yang cowok-cowok takut juga. Takut juga Pak. Masalahnya kalaupun berani kan kalaupun berani ya gimana? Maksudnya saking takut berani gitu. Kalau malam-malam tuh kan biasa kita mau nyari sinyal kan susah kan. Tempat aku tuh sinyal susah. Harus kena lantai 2. Lantai 2 tuh enggak ada lampu. Jadi kalau minta kawanin ke atas yuk kita. Mau ngapa? Aku mau nelpon kita kawanin ke atas. Gitu. Ya, jadi begitu ya. Tapi ini luar biasa ceritanya, dan kita terima kasih banget buat Yeni yang telah mengirimkan cerita. Terima kasih udah mau ngisi di Isam Podcast kali ini. Mungkin aku penasaran dengan cerita lanjutannya sebenarnya. Ya. Apa? Cuman kalau memang dia nggak mau cerita ya udah. Tapi dis ngechat aku nge-spill dikit apa yang dilihat dia gitu. Oke. Mungkin ngeceritainnya mungkin bisa istilahnya nggak usah terlalu detail lah. Bisa jadi sih. Atau nggak tahu gimana caranya kok ngecerita tapi nggak nge-trigger gitu. Gimana ya istilahnya? Kan kadang kalau kau cerita malah ke trigger ya. Kan biasa
Apa dia perlu kawan gitu, mungkin kayak Rasa ketemu kayak kawan kita kemarin Niken Mhm. si podcast kau juga kan di kos kena itu istilahnya lah. Hmm. Kalau di Di kos kena, di luar kena. kalau misalnya dia lagi rekaman nih, ya kita ya aku lagi Kalau rekaman sendiri mungkin ya. serem ya. rekaman sendiri terus denger kan Kok ada gitu. lah bro lagi rekaman. Bentar. Lagi ceritain dulu nih, ya. Iya. Lagi ceritain dulu ya. Lu mau terkenal nggak? Ah, ini ceritain dulu. langsung dari sumber. Ini. Monggo cerita dulu. Mas Mochi cerita dulu ya. Nah, gitu. Emang Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai sini, Man. Ada closing statement kira-kira, Pak? ya intinya tata krama dijaga. Yang penting kita nggak jadi asshole. Nggak Ya, brengsek lah istilahnya. Nggak brengsek lah ya, nggak Jangan apa? jadi orang jahat. apa kalau di tempat kita tuh begajol, Pak. Jangan jadi orang begajol. Begajol tuh begaya gitu. Belagu. Nah, ngomong lah. Sompral katanya. Ya sembrono. Semua tuh lah pokoknya. Hati-hati gitu kalau di tempat KKN. Tapi ya masih pandemi gimana KKN? Gangguan online, gangguan sinyal. Gangguan sinyal ya. Kalau KKN online tuh gangguan sinyal, Pak. Nggak apalah. Jadi segitu dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis buat teman-teman pendengar Sobat eSport dimanapun kalian berada. Semoga cerita pada hari ini dapat menghibur teman-teman semuanya ya. Dari aku Hadam Isfragi dan Wawan Swisna undur diri. Oh iya. Kita berjumpa Jumpa bos. Kita berjumpa di next episode. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.